Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Khairul Hafiz dengan NRP 15 2023 Di sini saya akan memaparkan UTS nomor 1B yang sudah saya kerjakan. Nah, ini buat soalnya kita langsung masuk ke workflow-nya aja. Nah, di sini saya sudah membuat arsitektur IoT-nya. Ada 3 LED, hijau, kuning, dan merah. Terus DHT22, buzzer, dan relay dan USB. Nah, ini ntar buat lampu ini dia nyalanya sesuai dengan kondisi logika yang nanti di kode, terus di HT ngirimin suhu dan kelembapan. Buat buzzer juga nyalanya itu sesuai logika ntar di kode sama relay untuk mengatur arus pompa. Tapi di sini ditandain dengan ntar kalau misal logika saya itu kalau misal di atas 35 suhunya itu dia bakal nyala kayak gitu. Nah, kita sebelum masuk ke kodenya dulu. Nah, di sini biasa info DHT terus nge-define pin-pinnya. DHT dengan pin 25, tipenya 22, terus LED-nya tuh warna hijau, LED hijau itu pin 5, kuning 18, merah 19, terus pinnya tuh relay 17, buzzer 16. Dan di relay aktif low tuh pas. Jadi kalau misalnya low itu artinya on gitu, kalau karena ini false. Nah, selanjutnya ini buat ngedeklarasi, terus ini flash setupnya. Nah, jadi di sini tuh, jadi pas pertama kali itu semuanya tuh dalam posisi off gitu. Nah, masuk ke program utama. Nah, di sini tuh, nah lanjut ke program utama. Dia tuh membaca data dari suhu sama kelembapan, terus ngevalidasi pembacaan sensor. Dan ini buat hasil buat ke serial monitornya. Nah, ini buat logikanya ya. Yang pertama itu ada suhu jika di bawah 30 itu hijaunya itu nyala, kuning merahnya itu mati, buzzer juga mati, dan relay pun mati. Nah, bedanya dengan yang lebih dari 30 tetapi kurang dari 35 itu kuning yang nyala, hijau mati, merah mati, buzzer mati, dan relay tetap mati. Nah, baru kecuali yang di atas 35. Nah, LED hijau itu mati, kuning mati, merah nyala, buzzer juga nyala, dan relaynya pun nyala seperti itu. Nah, buat ininya kita lihat aja, kita mulai. Nah, ini kondisi saat ini minus 27 karena kita ngaturnya yang di bawah 35 itu hijau yang nyala, yang hijau itu nyala. Kita ubah ke yang kuning di antara 30 dan 35. Nah, di antara 30 dan 35. Nah, misal ini di 32 dia tuh akan kuning. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang lebih dari 35. Nah, dia tuh merah, buzzer juga nyala, relay juga nyala. Nah, seperti itu. Cukup sekian untuk penjelasan dari yang T1B, kurang lebih mohon maaf. Dan akan dilanjutkan ke nomor 2. Ya, selanjutnya masuk ke tugas yang kedua. Nah, di sini itu sudah ada ini soalnya. Kita langsung masuk ke workflow-nya aja. Nah, di sini sudah ada arsitektur IoT-nya. Nah, di sini itu lagi berjalan juga ya. Nah, di sini ada DHT22, LDR, ESP32 sama relay. Nah, ini biasa untuk suhu, ini ngecahaya, dan ini ngatur arus listrik, dan ada ada lampunya juga. Ntar fungsinya buat saya di websitenya buat ngatur dari relaynya. Nah, kayak gitu. Nah, ini buat kita masuk ke codingannya. Biasa di sini import library. Di sini ada library-nya. Terus ini buat workflow-nya. Terus ini buat ngubungin ke broker MQTT-nya sama portnya. Terus ini buat topik subscribe-nya. Nah, di sini ada ESP32 relay. Ntar buat di sini kita close dulu. Nah, ini buat nge-publish-nya yang data begitu. Nah, ini selanjutnya ngedefine pin-nya, ada DHT,
terus LDR 34, DHT 15, relay 27, sama tipe data DHT-nya itu 22. Terus ini apa buat ngatur waktunya. Nah, terus di sini apa nerima dari MQTT-nya buat nerima pesan kayak gitu. Terus kita masuk ke ini fungsi apa namanya logika dari relaynya buat ntar diatur di websitenya itu yang on off-nya. Biasa ini on high, terus notifnya, terus ini off, yang low sama notifnya kayak gitu. Nah, terus ini buat reconnect ke MQTT-nya, ntar ada pesan buat saat kita ngejalaninnya. Ini udah ada saya di atas, sekarang udah saya ngejalanin terlebih dahulu. Nah, buat nyari tahu udah terhubung apa belumnya kayak gitu. Nah, terus ini buat nge-setupnya, jadi pas pertama kali itu relaynya tuh nyala dia, nah kayak gini, kayak gitu. Terus ini serial print buat ntar, nah ini menghubung wifi gitu buat ngasih tahu udah tersambung. Nah, terus ini buat loopingnya di sini biasa buat di sini kita ngambil humidity, suhu sama log sama timestampnya kayak gitu. Dan yang terakhir tuh buat ngubah ke format JSON-nya. Nah, ini kita jalanin ya. Nah, dia tuh nge-publish data suhu, humidity, log sama timestamp. Nah, tadi kan topik to subscribe-nya. Kita coba nama itu esp/data. Nah, dia tuh entar pada data baru masuk dia bakal muncul di sini. Nah, kayak gini tuh udah masuk. Nah, kita selanjutnya karena kita buat website juga buat tampilan dari buat ngambil max, minimum, sama rata-rata, sama 10 data terakhirnya kalau saya di limit. Nah, kita pindah ke VS Code dulu. Nah, ini sekarang kita masuk ke backendnya dulu. Biasa buat database, buat ngehubungin sama mastiin koneksi ke SQL. Nah, terus lanjut ke MQTT. Biasa ini ngehubungin dari antara backend sama MQTT-nya agar bisa masuk ke database-nya kayak gitu. Di sini saya juga udah bikin database, ntar kita lihat. Nah, terus ini biasa buat menghubungin, ngambil suhu, humidity sama timestamp buat masukin ke, saya tuh udah bikin apa sih namanya database-nya dengan ada tabel 1 data sensor, isinya tuh isi database satu ini. Nah, terus ini buat relay ya masuk buat nge-publish si relaynya, ntar buat ngontrol relaynya. Nah, kayak gitu. Selanjutnya buat sensor model. Nah, di sensor model ini itu gunanya untuk mengisolasi logika data dari logika API-nya. Terus mastiin backend-nya tuh jalan lah kayak gitu. Nah, kayak ini buat sensor modelnya. Nah, di sini juga dia tuh ngambil entah dari max suhu, minimal suhu, sama rata-rata. Ini buat ngambilnya. Terus ini data terakhir, ternyata salah, saya lupa tadi limitnya tuh 15. Terus ini buat hasil akhirnya suhu max, suhu min, suhu rata-rata, sama data terakhir let's kayak gitu. Nah, selanjutnya itu masuk ke controller. Nah, di sini ada sensor controller biasanya buat ngedelegasi buat ngambil fungsi dari get sensor data. Jadi buat ngambil fungsi dari yang sensor yang arsitektur IoT yang tadi. Nah, kayak gitu. Terus ntar kita bisa lihat hasilnya tuh dengan formatnya JSON. Selanjutnya itu masuk ke root. Nah, di sini biasa di sini ada buat ngepost sama kontrol relaynya kayak gitu. Jadi ini buat yang relay root. Nah, buat yang sensor dia cuma ngambil data doang, ngambil data dari sensornya. Nah, kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke bagian front end. Biasa bagian front endnya
Di sini ada buat API-nya, ngambil data, sensor, relay, sama ngirim, mastiin relaynya juga ke publish atau kirim kayak gitu. Nah ini biasa dashboard, terus ngehubungin sama relay control. Nah ini kan tadi ada bisa mengontrol relay ya di websitenya. Terus ada ntar ada button on sama off kayak gitu, dan di code di apa namanya walkthrough-nya juga ada. Nah, terus ini buat nampilin atau nge-get data untuk ngambil data dari sensornya. Terus yang kan kalau ini tadi ada ya suhu maksimum, suhu minimum sama suhu rata-rata. Nah, ini buat tampilannya, dan kalau ini buat data yang terakhir yang masuk selama cuma 15 data yang terakhir masuk kayak gitu. Nah, kita bisa masuk ke websitenya. Nah yang ini kita kecilin dulu yang face-nya. Nah ini kan tuh 15 data terakhir. Mana tadi waktunya. Nah ini masih, nah ini ngubungin lagi tadi mati. Nah terus ini data terakhir, dan ini ada suhu maksimum, suhu minimum, dan suhu rata-ratanya. Nah kalau kan kita maksimal 24, nah kalau kita misal naikin 47, dia suhu, karena ini real time, dan dia juga suhu maksimumnya akan berubah jika dia sudah mengirimkan data yang terbaru dengan suhunya itu 47,9 derajat. Nah seperti ini kayak gitu. Nah, suhu minumnya juga 24, kita coba kurangin lagi ke -28 derajat. Nah dia juga berubah, dan ini data terakhir, dan dia cuma 15 data saja kayak gitu. Nah ini buat mengontrol relaynya, karena dia pertama itu on, di settingnya kita coba off. Nah ada ini, nah dia lampunya tuh mati, dan ada notif relay off, dan nah jadi dia tuh udah bisa nge-publish. Dan jika dinyalain juga relay on, nah dia lampunya itu nyala kayak gitu. Nah sekarang kita lihat di database-nya buat ngecek apakah masuk ke database atau enggak. Nah ini ini buat database, jadi sudah masuk, namanya itu sensor data dengan tabel data sensor. Isinya juga cuma ada suhu, humidity, log, sama timestampnya kayak gitu. Nah jadi buat kesimpulan, sama buat ngelihat dari format JSON-nya, buat ngelihat dari hasil JSON-nya, buat datanya kita klik ini. Nah kita maksimalin. Nah ini buat data-data yang masuknya kayak gitu, ada suhu maksimum, minimum, rata-rata, dan 15 data terakhir kayak gitu. Dan ini karena disuruh juga buat ke JSON editor. Nah ini kita udah sempat tadi. Nah ini juga kayak gitu, kurang lebih seperti itu buat UTS yang nomor 2. Jadi kesimpulannya buat dari sistem ini tuh, pertama itu dari arsitektur dari IoT ini tuh mengirimkan data ke MQTT box. Nah dari MQTT box itu terhubung dengan backend yang buat website. Nah terus masukin ke database-nya. Nah terus di front end ngambil data yang ada di database yang sudah masuk dari MQTT, terus ditampilin ke webnya seperti itu. Nah kalau buat nge-publishnya tadi kontrol relay biasa, dan dia juga sudah terhubung dengan walkthrough-nya atau sistem IoT-nya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.